Wow, halo apa kabarnya pagi ini? House of Prayer Church, luar biasa ya, puji Tuhan. Ini pertama kalinya saya dapat kesempatan buat sharing bersama dengan Bapak Ibu Saudara tempat ini. Kita kenalan dulu ya, biar lebih santai. Perkenalkan, nama saya Aryan, saya dari Bandung, dari gereja ICC, El Shaddai Creative Community. Usia saya hari ini, ada yang mau tebak mungkin Bapak Ibu? Usia saya 43 tahun, oke. Banyak yang gak percaya memang. Saya kalau biasa khotbah di ibadah youth masih laku juga lumayan Bapak Ibu. Karena mungkin tampangnya gak mencerminkan usia saya. Saya dulu latar belakangnya kuliah di Jerman dari tahun 2000 sampai 2006. Lalu pulang ke Indo, sempat bisnis, kerja. Dan kemudian ternyata Tuhan punya panggilan yang berbeda. Tahun 2013 saya ke Singapura buat ambil School of Theology saya di City Harvest. Kemudian saya pulang full time di gereja ICC, melanjutkan bachelor di International School of Ministry di Amerika. Dan sampai hari ini saya melayani Tuhan penuh waktu sebagai Global Teaching Pastor. Jadi kerjaan saya di gereja itu adalah membuat kurikulum pengajaran dan juga membuat kelas-kelas pengajaran buat setiap gereja cabang kami. Dan per tahun ini juga, per awal tahun kemarin saya dipercaya memegang cabang kami yang baru di Kuala Lumpur, Malaysia. Jadi setiap bulan kami, puji Tuhan, setiap bulan saya bolak-balik Bandung, Malaysia. Jadi kalau Bapak Ibu di sini ada yang punya anak, punya keponakan, tetangga yang mau kuliah di KL atau mungkin mau kerja di sana, please contact me, silakan hubungi saya pastikan bakal diurus dengan baik, bakal dikembangkan dengan baik. Oke, promosi dikit gak apa-apa ya, boleh lah. Oke, siap buat firman Tuhan Bapak Ibu ya. Oke, kita masuk. Saya sudah beritahu bahwa sepanjang bulan ini gereja saudara sedang membahas banyak tentang yang namanya kejujuran. Dan saya pikir ini bagus sekali. Nah, saya mau ajak kita semua kenalan dengan seorang murid dari 12 murid Yesus. Yang pribadi ini mungkin gak terlalu terkenal. Mungkin kalau kita dengar kata murid Yesus, Rasul, di otak kita ada nama Petrus, nama Yohanes, mungkin Yudas Iskariot bahkan gitu ya. Tapi mungkin gak banyak dari kita yang pernah kenal pribadi yang satu ini, yang namanya Nathanael. Oke, nah siapa itu Nathanael? Nathanael atau nama lainnya adalah Bartolomeus. Oke, Injil Matius, Markus, Lukas menyebut namanya Bartolomeus. Sementara Yohanes menyebut namanya Nathanael. Tapi sebagian besar ahli teologi percaya bahwa ini adalah orang yang sama. Jadi katanya Bartolomeus itu dari dua kata, yaitu Bar, Tolmai. Bar itu artinya anak, Tolmai itu nama bapaknya gitu kan. Seperti Simon Barjona, Petrus sebut Simon bin Yunus kan. Nah ini dibilang Nathanael Bartolmai. Nathanael anak Tolmai, makanya dipanggilnya Bartolomeus, katanya gitu. Dan meskipun dia adalah salah satu dari 12 rasul utama, kayaknya tadi nama dia kurang familiar, jarang disebut di Alkitab. Dan mungkin di sepanjang Injil hanya ada 1-2 kali disebutnya. Jadi kita gak pernah betul-betul tahu backgroundnya Nathanael siapa, dia kerja apa sebelum ikut Yesus, gak tahu. Dia punya istri atau anak atau enggak, saya juga gak tahu gitu ya. Tapi yang tercatat di Alkitab, salah satunya momen yang dicatat di Alkitab adalah ketika Nathanael berjumpa dengan Yesus. Di mana dia diperkenalkan oleh sahabatnya yang namanya Filipus. Kita bakal lihat kisahnya di Yohanes 1 ayat 45. Dibilang, Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi. Yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Jadi kita lihat Nathanael ini awalnya cukup skeptis, dia orang yang sangat logis. Masa iya sih Mesias dari Nazaret? Itu kan kota kecil, terus apa anak tukang kayu, masa sih? Enggak dari kota besar aja Jakarta gitu, metropolitan, masa dari Nazaret? Sangat logis Nathanael. Ayat berikutnya Filipus berkata kepadanya, mari dan lihatlah. Wah, ini solusi bagus banget ya Bapak Ibu ya. Kalau kita mau bawa orang gitu ya, buat kenal Tuhan, kayaknya gak perlu didebatin soal agama, soal teologi gak perlu. Kita bilang just come and see, datang aja, lihat, biar dia ketemu sendiri sama Yesus. Oke, hidup mereka pasti berubah waktu ketemu Yesus. Amin ya. Dan waktu mereka ketemu, apa yang terjadi? Yesus melihat Nathanael, datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Nathanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Wow, jadi begitu ketemu Nathanael, Yesus langsung bilang apa? Lihat, ini nih seorang Israel sejati, nggak ada kepalsuan dalamnya. Saya suka terjemahan bahasa Inggrisnya dibilang, as they approach, Jesus said, now here is the genuine son of Israel, a man of complete integrity. Wow. Dan itu yang menjadi, saya ambil sebagai judul sharing saya pagi hari ini, yaitu man of integrity. Orang yang penuh integritas. Kayaknya saya itu
pengen seperti Nathanael. Saya pengen berpuluh-puluh tahun dari hari ini, mungkin kalau saya udah nggak ada, orang bisa ingat banyak hal tentang Aryan, tapi kalau boleh, saya pengen diingat sebagai man of integrity. Orang yang punya integritas. Dan saya harap semua dari kita pun sama Bapak Ibu. Kita dikenal sebagai orang-orang yang punya integritas di tengah generasinya kita. Saya belum sampai sana, tentu pastinya gitu ya. Saya masih proses, saya sering kali pun gagal dalam menjaga integritas ini. Tapi mari kita sama-sama belajar. Amin? Oke, mari kita bicara soal integritas. Apa itu integritas? Kata integritas itu dari bahasa Latin, dari dua kata yaitu integer, yang artinya satu atau utuh. Jadi kehidupan yang berintegritas adalah kehidupan yang satu. Yang artinya kita itu gak punya kehidupan yang ganda. Kita itu orang yang sama. Mau di rumah, mau di kantor, mau di gereja, kita pribadi yang sama Bapak Ibu. Itu integritas namanya. Nah sayangnya hari-hari ini banyak orang Kristen yang mereka itu tadi punya kehidupan yang double, yang ganda. Ketika hari Minggu, mereka akan pakai jaket gereja mereka, kemudian mereka terlihat sangat holy gitu ya, ramah sama orang lain, shalom, Tuhan berkati, haleluya, puji Tuhan. Tapi begitu besok hari Senin, apa yang mereka buat? Mereka ke kantor, mereka lepas jaket gereja mereka pakai jaket kantor mereka, dan tiba-tiba dia jadi orang yang berbeda banget. Wah, dia tipu kanan kiri, dia korupsi, dia marah-marah, maki anak buah, beda banget. Dua kehidupan yang berbeda. Nah itu bukan integrity Bapak Ibu. Integritas itu sekali lagi kita menjadi pribadi yang sama. Kapanpun, dimanapun, bagaimanapun situasinya. Dan itu yang Tuhan mau dari kita. Amin. Nah kalau boleh saya definisikan secara singkat integritas, rumus saya adalah begini. Integrity is saying what you do and doing what you say. Integritas itu adalah mengatakan apa yang kita lakukan dan melakukan apa yang kita katakan. Oke sekali lagi integritas adalah mengatakan apa yang kita lakukan dan melakukan apa yang kita katakan. Sama nih perkataan seperbuatan nih. Dan saya mau breakdown rumus ini, kita bakal lihat sama-sama apa sih yang kita buat di sini. Pertama kita bahas mengenai saying what you do. Mengatakan apa yang kita lakukan. Ini hubungannya sama perkataan kita. Ada 3 hal yang kita perlu pegang sama-sama kalau kita mau jadi orang berintegritas. Yang pertama, kita perlu memegang kejujuran. Nah ini kan topik kita bulan ini ya. Sama-sama bilang kejujuran. Kejujuran. Bapak Ibu sadar nggak bahwa perintah jangan berdusta, itu sama Tuhan ditempatkan sejajar dengan perintah jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, betul nggak? Sama-sama 10 perintah Allah kan? Tapi kadang-kadang buat kita tanpa sadar, kita pikir wah kalau saya membunuh, kalau saya berzina, itu dosa besar. Sementara kalau mencuri, kalau berbohong, nggak apa-apa lah dikit-dikit gitu kan. Kan ini bohong demi kebaikan, toh kecil-kecil aja nggak apa-apa. Padahal firman Tuhan bilang levelnya sama Bapak Ibu. Kita nggak boleh bohong, sama seperti kita nggak boleh bunuh, nggak boleh mencuri, nggak boleh berzina. Sama kan? Firman Tuhan di Matius 5 bilang apa? Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi ini ada perintah yang mutlak dari Tuhan untuk kita itu nggak boleh berbohong. Dan setuju nggak saudara bahwa hidup yang jujur itu adalah hidup yang lebih mudah. Ini menurut saya seenggaknya ya. Lebih gampang hidup jujur Bapak Ibu. Karena kalau kita bohong, kan takut ketahuan ya pasti ya. Jadi kita gak boleh lupa bahwa kita pernah bohong. Kita harus ingat nih, dulu saya pernah bilang itu ke si bapak itu. Gak boleh lupa, saya harus ingat. Kalau enggak nanti bahaya ketahuan kalau saya lupa. Kemungkinan besar di kemudian hari, kita bakal harus membuat kebohongan yang kedua untuk menutupi kebohongan pertama, ya enggak sih? Dan kemudian berjalannya waktu, kita bakal harus buat kebohongan ketiga. Buat menutupi kebohongan yang kedua dan pertama. Dan lalu kebohongan keempat, kelima, kebohongan, menutupi kebohongan. Sampai akhirnya kita udah bingung, ini mana yang bohong, mana yang benar udah gak tahu, saking udah banyaknya. Udah pusing. Nah kalau saya merasa saya kurang pintar Bapak Ibu. Kayaknya memori otak saya gak cukup buat mengingat begitu banyak kebohongan. Jadi daripada bingung, pusing, udah jujur aja lah. Kalau ngomong apa adanya, gak usah pusing ngapalin semua kebohongan. Tinggal bilang, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Itu lebih gampang hidupnya Bapak Ibu. So itu yang pertama, waktu kita jujur, hidup lebih simple. Kita bisa ngomong apa adanya sama orang. Itu yang pertama, kita memegang kejujuran. Hal yang kedua, yang kita pegang dengan perkataan kita, adalah yang namanya keterbukaan. Oke, tadi yang pertama kejujuran, yang kedua keterbukaan. Ini mirip tapi beda tipis Bapak Ibu. Kan kalau jujur itu berarti waktu ditanya, kita gak bohong, jawabnya benar.
gitu kan. Kalau keterbukaan itu meskipun gak ditanya, tapi kalau emang kita perlu sampaikan, kita bilang. Dan saya mau bilang ini bahwa menjadi transparan akan membangun kepercayaan sekaligus menghancurkan kecurigaan. Ini berlaku di semua aspek kehidupan. Contoh, Bapak Ibu yang punya company, punya perusahaan, suatu hari ketika Bapak mau pecat karyawan misalnya, karena bikin salah. Nah, kita sebagai bosnya, kita kan perlu kasih tahu ke karyawan yang lain, kenapa si A ini kita pecat. Kalau nggak transparan, maka nanti karyawan yang lain bakal curiga. Bakal banyak gosip, kasak-kusuk. Wih, kenapa dia diberhentiin nih? Wah, ada apa nih sama si bos nih? Waduh, jangan-jangan berikutnya giliran saya nih. Wah, bakal jadi ada kegelisahan di kantor. Semua orang curiga di situ. Makanya penting banget kita sampaikan ke semua. Nih, si A ini kita berhentikan karena bikin kesalahan, begini. Dengan begitu semua orang tenang. Semua orang gak kehilangan trust, kepercayaan sama company kita. Contoh lain mungkin, dalam keluarga, hubungan suami istri. Saya percaya banget kita perlu transparan, terbuka sama pasangan kita dalam segala hal. Dalam keuangan, jangan sampai kita punya tabungan rahasia. Wah, ini bahaya banget Bapak Ibu, kalau udah mulai punya tabungan rahasia. Ini celah yang bakal bikin kita tergoda buat pakai uang itu buat hal-hal yang gak bertanggung jawab. Dan nanti, wah, pas keuangan keluarga lagi agak turun, si istri lagi pusing, beli beras gak ada uang, tiba-tiba si suami ganti iPhone baru. Wah, gimana gak ribut tuh, si istri bingung, wah kok lu ganti iPhone, dari mana uangnya? Oh, gue punya tabungan sendiri. Wah, itu biang ribut Bapak Ibu. Jadi kita perlu terbuka dalam keluarga kita gitu ya. Dengan pergaulan kita sama. Saya banyak pelayanan keluar kota, keluar negeri, saya banyak bepergian. Dan meskipun istri saya bukan tipe yang kepo-kepo suka nanya gitu ya. Kamu kemana aja, kamu makan sama siapa, gak suka gitu dia. Tapi saya berusaha buat selalu terbuka. Saya pulang atau malam saya telepon dari hotel, saya cerita tadi saya ketemu sama bapak ini, ibu ini, kita ngobrolin ini. Tadi ini membangun kepercayaan dia. Tanpa dia tanya, saya cerita. Jadi mari saya sangat mendorong Bapak Ibu, mari kita terbuka, khususnya dengan keluarga kita, dengan pasangan kita, dengan orang dekat kita. Mari kita setransparan mungkin, supaya nggak ada tembok kecurigaan di situ. Karena transparansi akan membangun kepercayaan, sekaligus menghancurkan kecurigaan. Amin ya. Itu yang kedua, memegang keterbukaan. Dan satu lagi yang ketiga, adalah memegang janji. Oke, boleh bilang sama-sama memegang janji. We should be promise keeper, pepegang janji. Bahwa perkataan kita adalah pengikat kita. Di Mazmur 15, kalau Bapak Ibu baca, itu bicara mengenai orang-orang yang dibilang boleh naik ke gunungnya Tuhan. Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan yang kudus? Ada banyak syaratnya dibahas di pasal itu. Tapi saya suka di ayat 4-nya, saya bacakan terjemahan bahasa Inggris, dibilang, those who despise fragrant sinners and honor the faithful followers of the Lord and keep their promises even when it hurts. Keep your promise even when it hurts. Tetap memegang janji meskipun kayaknya sakit banget. Pernah mengalami Bapak Ibu? Mungkin tadi buat kita yang udah menikah, ketika pasangan menyakiti engkau, tapi engkau udah berjanji untuk sehidup semati dengan pasanganmu. Maukah engkau pegang janji itu? Buat kau yang berbisnis, ketika udah dealing sama klien, udah deal harga, tiba-tiba besoknya harga bahan baku naik. Waduh, sekarang cuan gue jadi tipis banget nih. Tapi terlanjur janji kemarin, punya pilihan. Mau telepon bilang, Pak sorry harga naik, saya ganti ya harganya. Atau enggak, sudah janji harga segitu, saya pegang janji saya. Pilihan. Oke, maukah kita pegang janji kita? Dan Tuhan kita Yesus, He is a man of integrity. Dia berpegang sama janjinya. Kebayang gak kalau Yesus kita kan semua orang Kristen, lahir baru, kita percaya terima jaminan keselamatan ya. Amin ya. Kebayang gak kalau suatu hari kita meninggal, lalu di pengadilan akhir itu, tiba-tiba kita dikirim ke neraka. Terus kita protes, kan saya udah terima Yesus, kenapa saya ke neraka? Terus Yesusnya bilang, ketipu kamu, bohong ye. Kebayang gak paniknya kita? Atau Yesus ketika udah memikul salib, pas sampai Golgota, tiba-tiba berubah pikiran. Aduh ini kayaknya ngapain gue capek-capek nih pikul salib, disiksa, menderita, manusia juga gak bertobat juga, gak jadi males. Kalau Yesus buat begitu, apa jadinya kita? Tapi iman kita adalah iman pada integritas Yesus. Bahwa semua janjinya adalah ya dan amin, betul kan? Dia adalah Tuhan yang sama dulu, sekarang, selamanya. Gak pernah berubah. Dia bukan manusia sehingga dia berdusta. Dia bukan anak manusia sehingga dia menyesal. Kalau dia berfirman, dia pasti menepati. Itu Tuhan kita. Yesus adalah promise keeper, pemegang janji. Kita sebagai anak-anaknya pun perlu menjadi promise keeper.
Memegang janji, even if it hurts. Meskipun luka, meskipun bocoran rugi, meskipun kita tersakiti. Tapi kalau dijanji, kita pegang itu. Itu yang namanya integritas Bapak Ibu. Oke, so itu part yang pertama. Tadi kan rumus integritas adalah saying what you do and doing what you say. Betul ya, memperkatakan apa yang kita lakukan dan melakukan apa yang kita katakan. Nah di bagian yang kedua, melakukan apa yang kita katakan sama ada 3 poin juga. Yang kita perlu sama-sama belajar tentang integritas. Yang pertama ya, doing what you say adalah melakukan yang benar walau tidak ada yang melihat. Karena kita pikir gak ada yang lihat Bapak Ibu. Padahal ada, ya gak sih? Dari zaman sekolah minggu suka nyanyi kan? Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Ya kan? Tapi lucunya seringkali kita itu lebih takut sama manusia yang lihat dibandingin kalau Tuhan yang lihat. Saya mau cerita nih, ngaku dosa pengalaman saya. Waktu saya SMA, di Bandung itu ada satu kawasan yang terkenal di zaman dulu yang menjual CD dan DVD bajakan di situ. Dan dulu saya masih nakal ya, saya tuh hobi ke situ setiap bulan buat mencari film dewasa Bapak Ibu. Nah jadi suatu hari saya lagi ke tempat itu, saya lagi milih-milih film dewasa di situ ya. Terus tiba-tiba saya ketemu dengan kakak pembina di gereja. Ada situ juga. Wah saya kaget banget kan. Dia kaget, saya kaget. Ngapain di sini kan. Terus dia tanya, Aryan ngapain di sini? Oh saya langsung, ini Kak nyari CD lagu. Tapi sejak hari itu Bapak Ibu, saya nggak berani ke situ lagi. Karena saya takut, waduh nanti kalau saya ke situ lagi, ketemu sama si kakak ini lagi gimana, saya malu banget nih, saya takut. Tapi kalau saya renungkan kemudian, kenapa ya? Kenapa saya lebih takut ketemu sama si kakak pembina ini, dibandingin saya takut sama Tuhan? Padahal Tuhan kan selalu melihat ya dari pertama. Tuhan selalu ada, dia selalu lihat kita ngapain aja. Integritas adalah melakukan yang benar, walau gak ada yang lihat. Sangat mudah buat kita ngomong hal-hal yang bagus di depan semua orang. Tapi waktu kita sendirian di kamar, gak ada siapa-siapa. Apa yang kita buat di situ, itu yang penting. Apa yang kau lakukan dengan internet, apa yang kau lakukan dengan uang perusahaan, apa yang kau lakukan dengan hal-hal yang orang lain gak tahu. Itu yang menentukan integritas kita. Yang kedua, doing what you say adalah melakukan yang benar walau tidak ingin. Wah ini juga gak gampang Bapak Ibu. Jadi hanya karena saya pastor, jangan Bapak Ibu kira saya selalu bersemangat. Wah excited, antusias buat ibadah hari Minggu atau buat ke komsel atau pertemuan doa. Enggak. Aduh berkali-kali saya ngerasa aduh Tuhan males banget nih. Masalah lagi banyak di rumah, sama istri lagi berantem gitu kan. Aduh ini uang lagi tipis, harus pelayanan lagi. Aduh Tuhan gak usah aja gimana. Sering banget. Tapi saya memaksa diri saya karena saya tahu itu adalah hal yang benar. Karena kita gak hidup dengan perasaan kita. Kita hidup dengan komitmen kita. Betul gak? Yang hidup pakai perasaan itu anak kecil. Anak kecil gitu kan ya. Gimana feeling aja. Dia lagi kesel, dia teriak. Dia lagi sedih, dia nangis. Dia lagi marah, dia guling-guling di lantai. Dia gak peduli orang lain. Gimana perasaan aja. Kita orang dewasa, kita gak hidup pakai perasaan. Kita hidup pakai komitmen. Meskipun perasaan lagi gak enak. Lagi gak mood banget nih. Tapi kalau kita tahu itu hal yang benar, kita tetap buat itu. Lakukan yang benar, walau rasanya tidak ingin. Itulah integritas. Terakhir yang ketiga. Adalah melakukan yang benar, walau tidak populer. Wah. Dunia hari ini mencoba memperkenalkan banyak standar yang baru. Yang gak sesuai firman Tuhan. Dan karena semua orang buat itu, kita seringkali jadi ikut-ikutan. Ya kan? Ini penyakit hari-hari ini, menjadi people pleaser. Kayaknya kita ketagihan menyenangkan orang lain. Kita takut gak diterima sama society kita, pergaulan kita, sehingga kita ikut aja deh melakukan apa yang salah. Ini bukan penyakit baru Bapak Ibu. Dari zaman Alkitab udah ada. Imam Harun, dia tahu gak boleh nyembah berhala. Tapi ketika rakyat mendesak dia, ini Musa gak turun-turun nih, gak pulang-pulang. Udah kita bikin aja lembu emas. Akhirnya Harun ikut kata rakyat. Pontius Pilatus kalau kita baca, dia tahu dengan benar bahwa Yesus gak bersalah. Tapi kalau kita baca ayatnya, dibilang bahwa karena Pilatus ingin menyenangkan rakyat. Akhirnya oke deh salibkan aja. Yesus mati disalib. Ini penyakit dari zaman dulu. Tapi hanya karena semua orang melakukan itu, bukan berarti itu kebenaran. Hanya karena mayoritas bilang begitu, bukan berarti itu benar. Setuju gak? Wah pastor, hari gini kalau gak korupsi dikit-dikit, mana bisa cuan pastor, gak bisa untung, susah. Waduh pastor, kalau di company harus bikin 2 pembukuan, buku A, buku B. Kalau semua dilaporin, pajaknya kegedean pastor, jangan. Wah pastor jangan kuno, hari gini seks sebelum nikah itu wajar. Kan coba dulu baru beli pastor, zaman sekarang udah normal itu, jangan kuno. Ada begitu banyak standar yang dunia coba bilang sama kita. Tapi mari ingat, bahwa hanya karena semua orang bilang begitu, bukan berarti itu yang benar.
Yang viral belum tentu benar Bapak Ibu. Integritas kita adalah melakukan apa yang benar meskipun gak populer. Meskipun orang lain bilang, wah kamu sok rohani, kamu sok suci, kamu ketinggalan zaman. Tapi kalau kita tahu itu kebenaran firman Tuhan, kita pegang itu. Itu yang namanya integritas. So, kalau saya boleh rangkum suruh khotbah saya tadi, integrity is saying what you do and doing what you say. Tadi kalau saying what you do adalah apa? Pegang kejujuran, keterbukaan, sama janji. Itu kita pegang itu. Doing what you say, kita buat yang benar meskipun gak ada yang lihat. Meskipun feeling kita kayaknya gak pengen, gak mood. Dan meskipun gak populer, cuman kita yang buat itu, tetap kita kerjakan. Kalau saudara foto layar ini udah merangkum semua khotbah saya, udah cukup aman. Oke. Saudara tahu apa lawan kata dari integrity? Lawan kata integrity adalah hypocrisy, kemunafikan. Dan ini istilah yang Tuhan pakai buat mengecam orang-orang Farisi. Betul gak sih? Karena mereka punya kehidupan ganda tadi. Di rumah ibadat, wih sangat rohani gitu kan. Hafal hukum Taurat semuanya. Rajin beribadah. Tapi di dalam hati mereka, dibilang mereka busuk kata Yesus. Mereka menghakimi orang, mereka gak punya belas kasihan, mereka tergila-gila sama uang, sama kekuasaan. Yang paling berbahaya tentang integritas, saudara tahu, adalah kita tuh gak sadar waktu itu hilang. Karena integritas itu hilangnya sedikit demi sedikit, terbunuhnya perlahan-lahan Bapak Ibu. Saya mau kasih ilustrasi ya. Saya punya kaleng keripik, ini bukan iklan ya. Sebentar saya buka dulu. Ini bukan sulap, bukan sihir juga. Bukan iklan. Oke, misalnya saya punya satu kaleng keripik ini. Siapa dari Bapak Ibu yang tahu ada berapa jumlah keripik dalam kaleng ini? Gak ada yang tahu kan? Jumlahnya banyak, kita gak pernah ngitung juga, kurang kerjaan, siapa yang mau ngitung? Oke, jadi kalau saya makan satu, saya makan ya. Kira-kira Bapak Ibu ada yang sadar gak kalau ini berkurang? Gak ada ya, kan dari awal juga gak ngitung. Tadinya 100 mungkin jadi 99, gak ada yang tahu, gak ada yang ngitungin. Lalu saya ambil satu lagi, saya makan, jangan dimakan deh kebanyakan, terus ini aja. Saya makan satu lagi, masih banyak, gak ada yang sadar kayaknya, masih banyak juga kok. Saya ambil satu lagi, saya makan lagi, gitu kan. Saya ambil satu lagi, sama-sama aja, gak bakal ada yang nyadar juga, masih banyak juga. Wah, cuma satu kebohongan kecil aja, orang gak bakal perhatiin juga kok, gitu kan. Wah enggak kok, enggak ada yang berubah kok, masih sama, masih banyak. Satu. Kita gak sadar, satu demi satu kita makan, kita keluarin. Enggak ada yang berubah kayaknya. Tapi tanpa kita sadar, satu lagi. Tahu-tahu kalengnya udah kosong. Tahu-tahu hidup kita udah kosong, udah enggak ada nilainya lagi. Cuma luarnya doang yang kayaknya bagus, tapi di dalamnya udah kosong. Integritas kita udah habis sedikit demi sedikit. Jadi mari hati-hati Bapak Ibu. Semua berawal dari hal-hal yang kecil. Toh gak ada yang tahu. Toh gak ada yang ngeliat. Efeknya juga gak ada yang ngeliat kok, gak ada yang ngerasain efeknya. Tapi tanpa kita sadar, integritas kita lagi terbunuh pelan-pelan. Dan akhirnya kita cuma jadi sebuah kaleng kosong. Dari luar bagus, gak ada isinya. Jangan biarkan hal yang kecil merusak masa depanmu yang besar. Saya percaya Tuhan punya rencana yang besar buat setiap engkau Bapak Ibu tempat ini. Jangan sampai dirusak gara-gara hal-hal yang kayaknya kecil. Padahal efeknya buat jangka panjang. Wah, terakhir, saya akan tutup dengan kisah ini. Tim Person Worship bisa maju ke depan. Saya mau ajak Bapak Ibu, kita kembali lihat kisah Nathanael lagi. Kan tadi kita bahas Nathanael ya. Yesus sebut dia sebagai man of complete integrity. Dan di ayatnya bilang, kata Filipus kepadanya, Yesus melihat mari dan lihatlah. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat ini seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan dalamnya. Ayat 48, kata Nathanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Oke, saya mau cerita sedikit tentang pohon ara terakhir. Jadi kalau di wilayah Israel Palestina zaman itu kan daerah yang iklimnya panas banget. Kalau Bapak Ibu pernah ke Israel, pasti tahu itu daerahnya panas banget, banyak padang gurun gitu ya. Terutama di siang hari itu panas, dan di zaman itu nggak ada AC, betul kan? Jadi ketika hari sangat panas, apa yang dibuat sama orang-orang di situ? Biasanya mereka bakal keluar dari rumah, dan di belakang rumah mereka, itu mereka biasa punya pohon ara. Dan mereka bakal berteduh di bawah situ. Dan itu adalah tempat di mana mereka biasanya itu merenungkan firman Tuhan. Mereka baca kitab Taurat, mereka saat teduh di bawah pohon ara itu. Jadi pohon ara itu melambangkan secret place-nya mereka, tempat perenungannya mereka. Jadi ketika Yesus lihat Nathanael, terus Yesus bilang, ini dia nih, Israel banget nih, man of integrity. Nathanael kan bingung kan, tahu dari mana? Kenal aja belum pernah ketemu kita, tahu dari mana soal integritasku?
Kita belum pernah ketemu kok. Tapi Yesus bilang apa? Aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Aku melihat engkau di tempat perenunganmu, di tempat rahasiamu. Bapak Ibu, saya mau bilang hari ini bahwa Yesus melihat engkau di tempat rahasiamu. Sama seperti Yesus melihat Nathanael di bawah pohon ara. Yesus melihat engkau di tempat perenunganmu. Saat kau bekerja lembur sampai malam, gak ada yang menghargai. Tapi Yesus melihat saat kau punya kesempatan buat mungkin korupsi uang perusahaan. Tapi engkau gak ambil kesempatan itu. Yesus melihat engkau. Saat engkau lagi di depan internet sendirian. Oh, ada iklan yang muncul. Tapi engkau tutup cepet-cepet gitu ya karena kau tahu ini gak bagus. Yesus melihat engkau. Saat kau lagi berdoa sendirian di kamarmu. Dan kau menangis karena gak ada orang yang ngerti. Yesus melihat engkau. Saat kau berusaha lakukan hal yang benar. Dan kau pikir buat apa? Toh gak ada yang lihat, gak ada yang menghargai, gak ada yang peduli. Yesus melihat engkau. Semua perjuanganmu untuk mempertahankan integritas itu gak akan sia-sia. Karena dia melihat engkau di tempat rahasiamu. And what you win privately will be rewarded publicly. Mungkin gak ada yang lihat, mungkin gak ada yang menghargai tadi, mungkin gak ada yang ngasih apresiasi atas perbuatan benarmu. Tapi Yesus lihat dan dia tersenyum dan dia bilang, now that's my man, now that's my woman, man of integrity, woman of integrity. Tuhan perhitungkan semuanya itu. Apa yang kau menangkan di tempat rahasiamu, Tuhan bakal kasih upah dan memuliakanmu secara publik di depan seluruh dunia. He will lift you up. Tuhan bakal mengangkat engkau. Jadi mari terus kita pegang integritas kita. Amin.